Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peristiwa disintegrasi bangsa, khususnya mengenai PRRI atau Permesta. Apa itu PRRI atau Permesta? PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. PRRI atau Permesta lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada 2 Maret tahun 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, pusat Permesta ada di Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI atau Permesta bermula dari adanya kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pergolakan tersebut juga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, mereka merasa sulit untuk menyampaikan aspirasinya kepada parlemen dan mengubah kebijakan. Kekecewaan tersebut kemudian diwujudkan dengan dibentuknya dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Pada awalnya, dewan-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi perpolitikan Indonesia yang semakin mengarah pada perpecahan. Selain itu, pembentukan dewan-dewan tersebut juga ditunjukkan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah yang masih tertinggal sehingga lebih terarah. Dewan-dewan yang dibentuk antara lain: Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Ahmad Hussein, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Dahlan de Jambek, Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kol Petjen Sumual. Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi. Hal tersebut terkait pula dengan pemberhentian Letkol Simbolon. Pemecatan tersebut terkait dengan keterlibatannya dalam peristiwa penyelundupan di Teluk Nibun. Melalui Dewan Gajah tersebut, Letkol Simbolon menentang pemerintah pusat, yaitu dengan pernyataan. Yang pertama, melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat. Yang kedua, mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Jonda. Dan yang ketiga, mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil alih pemerintahan di wilayah tertera dan Teritorium 1. Melalui pengumuman tersebut, maka resmilah bahwa PRRI berjalan di Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Desember 1956, mengeluarkan keputusan melalui Keputusan Presiden nomor 200/1956 yang menyatakan bahwa Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli serta semua perairan yang mengelilinginya dinyatakan dalam darurat peran atau SOB. Gerakan yang dianggap sebagai pemberontakan, tetapi yang notabene hanya merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja dan konstitusi pemerintah pusat pada waktu itu, tentu memunculkan beberapa tokoh penting, khususnya dalam kabinet PRRI. Beberapa tokoh dari PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia meliputi Syafruddin Prawira Negara, Perdana Menteri PRRI, Asad, Menteri Dalam Negeri, Kol Malaudin Simbolon, Menteri Luar Negeri dan Pemimpin Dewan Gajah di Sumatera Utara, Kol Ahmad Hussein, Pemimpin Dewan Banteng di Sumatera Barat, Letkol R. Barlian, Pemimpin Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Letkol Penje Sumual, Pemimpin Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Muhammad Sjafe, Menteri PPK dan Kesehatan, JF Waro, Menteri Pembangunan, Saladin Sarumpet, Menteri Pertanian dan Perburuhan, Mukhtar Lintang, Menteri Agama, Saleh Lahade, Menteri Penerangan, Abdul Ghani Usman, Menteri Sosial, Dahlan Jambek, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
Adapun beberapa tokoh dari Permesta atau Perlawanan Rakyat Semesta di Indonesia yaitu Venje Sumual, Jan Willem Gerungan, Alex Kawilarang, Saleh Lohade, Andi Abdul Muiz, Lukas Jepalar, Samuel Karundeng, Daniel Julius Somba, dan Job Worrow. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letnan Kolonel Ahmad Hussein berpidato dalam rapat tersebut yang berisi tentang ultimatum terhadap pemerintah pusat. Adapun isi dari ultimatum tersebut adalah yang pertama, dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda. Yang kedua, Presiden Han Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Zakon Kabinet. Dan yang ketiga, meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Namun, sidang kabinet tersebut menolak ultimatum itu dan pada tanggal 11 Februari 1958 memecat secara tidak hormat kepada Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Jambek. Kemudian, Aha Nasution sebagai Kasat membekukan Komandan Daerah Militer Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung di bawah Kasat. Dan pada 15 Februari 1958, saat Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI berikut kabinetnya, dan yang bertindak sebagai Perdana Menteri yaitu Syafruddin Prawiranegara. PRRI berpusat di Padang. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol DJ Somba di Sulawesi Utara menyatakan mendukung PRRI, dan sebelumnya pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Letkol Venje Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Akhir peristiwa. Pemerintah pusat menganggap aksi PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Upaya pemumpasan PRRI. Upaya-upaya yang dilakukan adalah Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani untuk wilayah Sumatera Tengah. Selain untuk menghancurkan kaum separatis, operasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah agar gerakan tidak meluas serta mencegah turut campurnya kekuatan asing. Gerakan yang kedua yaitu Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharuddin Nasution. Tugasnya mengamankan Riau dengan pertimbangan mengamankan instansi minyak asing di daerah tersebut dan mencegah campur tangan asing dan dalih menyelamatkan negara dan miliknya. Operasi ketiga yaitu Operasi Saptamarga untuk mengamankan daerah Sumatera Utara yang dipimpin Brigjen Jatikusumo. Dan yang terakhir adalah Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah Sumatera Selatan. Adapun upaya penumpasan Permesta yang dilakukan adalah yang pertama, usaha damai dengan mengirim misi yang dipimpin oleh Menkom. Yang kedua, membentuk Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat. Yang ketiga, Operasi Saptamarga 1 dipimpin oleh Letkol Sumarsono dengan daerah sasaran Sulawesi Utara bagian tengah. Yang keempat, Operasi Saptamarga 2 dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian selatan. Yang kelima, Operasi Saptamarga 3 dipimpin oleh Letkol Magenda dengan sasaran Kepulauan sebelah utara Manado. Yang keenam, yaitu Operasi Saptamarga 4 dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dengan sasaran Sulawesi Utara. Dan yang terakhir adalah Operasi Mena 1 dipimpin oleh Letkol Peters dengan sasaran Jailolo. Gerakan PRRI Permesta mulai diredam pada Agustus 1958, sedangkan tahun 1961, Presiden Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI Permesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti menurut Pilmanuel Solo melalui buku Permesta dalam Romantika, Kemelut, dan Misteri pada tahun 2011. Gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam waktu yang cepat. Di Sulawesi, Permesta juga mulai kewalahan meskipun dikabarkan sempat mendapat bantuan dari beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Keterlibatan asing dalam PRRI Permesta. Yang pertama, indikasi adanya bantuan asing terhadap pemberontakan PRRI Permesta, yakni tertembaknya pesawat terbang yang mana pilotnya, Alan Pope, berasal dari Amerika Serikat. Yang kedua, keterlibatan ini untuk mengamankan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia dan juga untuk membendung komunisme.